sebagai orang senior di sana Kak Gadis, Iya. setiap bulan dikirim berapa sih sama LPDP dan apakah cukup? Kami dari Korea jam 7 malam. Hmm. Kemudian ya itu berarti tidurnya itu di atas pesawat, bermalam di atas pesawat. Kemudian sampai di Amerika jam 7 malam lagi. Jakarta, Amerika 20-an juta tiket. Iya. Kalau misalnya kita terlambat pesawat, dikasih voucher nginep gratis. Kemudian tiket pesawatnya istilahnya tidak hangus, tetapi ada yang namanya seat request atau permintaan untuk kursi lagi. Jadi kita tidak mengeluarkan dana sepeser pun. Kebetulan saya Muslim di sini, yang kebetulan sebelum berangkat itu banyak diragukan gitu kan. Di sini apalah kurang bersahabat untuk Muslim, apapun kayak gitu-gitu. Satu kota cuma kampus sendiri, yang lain-lain itu cuma tambahan saja. Jadi, satu kota itu kampus toh? Ya, satu kota cuma kampus, yang lain itu cuma tambahan. Baru orang di sini kan mau mengatakan pendapat apapun, mau kritik dengan cara apapun bebas-bebas nih Kak. Ya. Orang masuk di kelas, duduk di kursi, kaki taruh di meja sambil kelas, dan itu biasa saja kita bilang, orang pulang begini. Oke, baik. Perkenalkan saya Rusmiati Syarif, biasa dikenal dengan nama panggilan Gadis. Saya asalnya asli dari Pantar, Baranusa. Sebelumnya saya kuliah S1 di Universitas Teknologi Jakarta. Terus sekarang sedang menempuh S2 di George Washington University, salah satu universitas di Washington DC, Amerika. Jurusannya pariwisata. Sekarang saya semester terakhir, semester 4 sekarang. Oke, mantap. Ya, Kak Asti, silakan Kak Asti. Baik, terima kasih. Nama saya Astina Kabi, asal saya dari Pantar Barat, Batuna tepatnya. Kemudian saya sudah menikah dengan orang Alor Selatan, jadi tinggalnya di Peteng, Alor Tengah Utara. Kemudian S1 saya di Universitas Tribhuwana Kalabahi, pendidikan bahasa Inggris, dan sekarang puji Tuhan melanjutkan studi di George Washington University, ambil pariwisata, dan sekarang saya semester kedua. Oke. Terima kasih. Oke, Kak Santi, silakan Kak Santi. Ya, selamat pagi waktu Amerika dan selamat malam buat waktu Indonesia. Nama saya Sherly Susanti Penton, tapi lebih akrabnya itu dipanggil Santi. Asal saya dari Kabola, tetapi lahir dan besar di Kalabahi, di Arkenari. Saya waktu S1 jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Tribhuwana Kalabahi, sekelas dengan Kak Astin. Kami angkatan ketiga. Kemudian di University of Florida, saya ambil jurusan Tourism and Hospitality Management, dan saya tadi Kak Asti punya sudah 2 semester dan saya baru. Oke. Terima kasih. Ya, mantap. Berarti Kak Asti selama ini kuliah online? Kuliah online 1 semester, Kak. Oke. Saya opening ulang ya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Alor Podcast. Dan kali ini saya bersama dengan 3 Sri Kandi Alor yang luar biasa ya. Saya sangat bangga sekali dengan 3 saudara saya ini yang bisa menginjakan kaki di negeri yang sangat jauh ya, di Amerika. Dan terima kasih juga ketiga kakak sudah mau berbagi dalam podcast saya untuk Alor Podcast. Baik Kak Asti dan Kak Santi, saya lebih dulu dengan yang baru nih. Waktu kakak berdua ke Amerika itu sebelum ke sana itu dokumen-dokumen apa saja yang perlu diurus begitu, kemudian habis uang berapa sih waktu urus itu semua dan berapa lama? Silakan Kak. Kak Asti dulu silakan Kak Asti. Yang pertama, setelah PB dan setelah melamar di kampus dan dinyatakan terima, itu tidak serta-merta berangkat dan langsung kuliah. Kalau di sini ada beberapa surat-surat yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu kita urus dulu DS-2019. Itu apa itu? DS-2019 itu satu surat. Setiap kampus itu punya yang namanya ISO atau International Student Service.
Nah dari ISO itu akan kirim surat ke kita yang namanya DS2019. ISO itu siapa yang keluarkan, Kak? ISO itu dari pihak kampus yang bekerja sama dengan departemen-departemen itu. Kampus yang di Amerika? Iya, kampus Amerika. Oke, ya. Terus? Jadi kita kirim, berkas-berkas yang kita kirim itu ada LOA, surat tanda terima dari kampus, kemudian LOG, letter of guarantee atau surat support finansial dari government, ada LPDP, kemudian paspor. Kemudian setelah itu baru dari pihak kampus, dalam hal ini ISO akan proses yang namanya DS2019. Itu DS2019 butuh waktu berapa lama tuh, Kak? Tergantung, Kak. Kalau banyak berarti lama, tapi kalau sedikit berarti, maksudnya sedikit student berarti cepat. Kemarin saya punya hampir 1 bulan baru sampai. Kak Asti, apakah punya? Oh iya, masih silakan terus. Setelah itu berkas itu nanti mereka kirim ke Indonesia dulu, baru kita bawa berkas itu untuk daftar lagi visa, Kak. Ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Oke. Berarti ribet juga ya. Itu habis waktu berapa lama tuh? 1 bulan, Kak. Hampir menangis juga, Kak. Lumayan lama ya. Oke. Setelah visa sudah di tangan, berarti langsung ini sudah bisa diperbolehkan ke Amerika. Iya, setelah visa, karena kita masa pandemi, berarti kita harus berurusan lagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan PCR, seperti surat-surat PCR dan lain-lain. Masih seputar COVID. Di sana di Amerika yang diterima vaksin apa sih? Vaksin-vaksin yang termasuk dalam WHO, termasuk Sinovac termasuk AstraZeneca dan Sinovac diterima. Oke. Sinovac diterima ya. Oke, ada dokumen lain selain yang sudah disebutkan? Dokumen lain itu saja dulu, Kak. Oke. Kak Asti, apakah sama atau ada hal lain yang mau ditambahkan, Kak Asti? Kak Santi. Kak Santi. Ya, kalau untuk mahasiswa internasional itu semuanya rata-rata sama, mengalami hal yang sama. Tapi kalau saya punya itu lebih banyak drama. Kalau Kak Astin ya sudah kuliah 1 semester, jadi sudah ada di titik aman kalau untuk ini. Berarti Kak Santi ini 0 ya, berangkat dari 0 ya? Iya, saya Kak Astin itu sudah saya anggap seperti bukan kakak tapi mama. Jadi apa-apa saya tanya. Ini enaknya jadi junior ya, enaknya jadi junior begini nih. Jadi saya tanya, ini apa yang saya buat? Di sini apa yang saya buat? Terus Kak Astin tuh bilang begini, stop bermain. Stop berjalan. Supaya udah barat tenang dulu. Tidak boleh jalan-jalan, fokus dulu. Apa yang harus dibuat itu harus dikerjakan dengan baik. Jadi tidak boleh, istilahnya begini, tidak boleh menunggu bola, tetapi kita harus kejar bola. Kak Astian kan tadi 1 bulan. Kalau Kak Santi berapa lama? Saya itu sejak dinyatakan terima bulan April, kemudian saya urus seperti yang surat-surat yang sudah Kak Astin bilang, dokumen yang sudah tadi Kak Astin cerita itu makan waktunya sekitar beberapa bulan dari April sampai dengan bulan Juli. Berarti lebih lama ya, sekitar 3 bulanan ya? Ya, sekarang saya punya itu harus banyak seperti yang saya bilang tadi, banyak drama karena saya ajukan ini terus berbagai pertimbangan ditolak, kemudian saya ulang lagi. Berarti ada kemungkinan untuk penolakan? Iya, karena berbagai alasan. Tapi kita sudah dinyatakan terima di universitas itu tidak usah ragu lagi. Oke. Jadi kalau sudah diterima di universitas, soal perizinan jika ada kendala mungkin akan dipermudah. Ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi terlalu banyak drama sampai dengan kita mau berangkat ke Jakarta seperti itu. Tapi luar biasa. Oke. Saya ke Kak Santi lagi ya. Kak Santi, perjalanan berapa lama sih waktu ke Amerika?
Ini udah cerita terlalu seru. Silakan Kak, silakan. Saya dari Alor ke Astin itu sudah ada di Jogja. Jadi kalau saya dari Alor tidak mungkin. Sebentar saya potong ya. Kak Santi ini kan ya kuliahnya di Alor, kemudian mungkin ke Jawa pernah tidak Kak Santi sebelumnya? Pernah, kita pengayaan bahasa 8 bulan itu di Jogja. Oke, berarti sudah ada gambaran ya tentang Jawa dan sebagainya. Ya silakan Kak Santi lanjut. Ya, dan waktu itu saya banyak sekali mengalami masalah. Mulai dari pesan tiket itu saya pikir dari Alor langsung ke Jakarta ya aman-aman saja seperti yang kemarin-kemarin. Tapi sekarang pandemi, jadi kalau mau masuk di Pulau Jawa atau keluar dari NTT itu harus wajib swab PCR. Ya, tidak ada tiket lagi. Jadi ketika tiket sudah ada di tangan, teman saya bilang, wajib PCR kalau keluar NTT. Ya terus bagaimana? Ya mau tidak mau tiket harus dibatalkan. Bisa bilang sama kakak Astin, aduh ini bagaimana? Ya mau bagaimana lagi coba? Biar hangus-hangus, kita rugi tidak apa-apa. Tiba-tiba ada informasi karena waktu itu saya pakai Lion Air, jadi ada informasi dari maskapai katanya penerbangan dibatalkan. Kemudian saya schedule lagi. Saya schedule tapi batalkan juga. Saya bilang mungkin cara Tuhan kayak begini supaya saya punya dana dikembalikan. Kemudian saya ikut swab antigen di rumah sakit umum, tapi waktu saya pakai peri di situ diverifikasi, tetapi swab antigen saya tidak pakai. Katanya itu untuk pemeriksaan lengkap, bukan untuk yang COVID punya. Jadi dalam jangka waktu 10 menit itu 15 menit itu saya harus swab lagi. Jadi saya serba salah ini antara kapal sudah mau berangkat dengan saya punya swab yang belum jadi. Jadi saya waktu itu pergi swab lagi dan hasilnya keluar. Saya bilang barang-barang sudah ada di kapal, terus tiba-tiba kalau hasil keluar positif bagaimana? Tapi semua Tuhan tolong dan akhirnya berangkat ke Kupang. Kemudian harus tunggu lagi swab PCR. Dan hari Minggu saya berangkat ke Jakarta dengan teman-teman. Sampai di Jakarta wawancara visa dan lain-lain, kemudian wajib lagi PCR baru sampai ke sini. Tetapi dalam perjalanan kita dari Jakarta ke Korea, kemudian dari Korea ke sininya ini yang buat culture shock betul-betul karena perbedaan waktu yang sangat luar biasa. Kami dari Korea jam 7 malam. Kemudian ya itu berarti tidurnya itu di atas pesawat, bermalam di atas pesawat. Kemudian sampai di Amerika jam 7 malam lagi. Ya, terus. Jadi saya pikir ini mungkin jam 7 pagi, tetapi saya lihat waktu saya angkat HP, saya lihat ini jam 7 malam. Kok bisa kita baru tidur, terus kita tidur lagi. Ya, betul-betul buat shock. Dan waktu di Korea kita dari Alor yang namanya makan pakai sumpit itu ya kita tidak pernah pakai. Sampai di Korea kita makan kimchi, makan nasi, makanan yang lain itu harus pakai sumpit. Sehingga di transit di Korea berapa lama Kak? Ada dapat 7 jam gitu. Tiketnya total habis berapa tuh Kak? Kalau dari Jakarta ya katakanlah dari Jakarta lah. Dari Jakarta ke Amerika tuh tiketnya berapa? Pesawat apa dan tiketnya berapa? Saya dari Jakarta Kupang ke Jakarta itu pakai Citylink ya sekitar 1 jutaan. Kemudian dari Jakarta ke Korea itu pakai Garuda. Dan dari Korea ke Amerika, terus dari Korea ke Atlanta ke Gainesville tempat saya itu pakai Delta. Dan saya tidak tahu dia punya tiket seperti apa, tapi yang jelas itu sekitar 20-an. Jakarta, Amerika 20-an juta tiket. Iya, seperti itu. Luar biasa. Oke, Kak. Berarti total sekitar 24 jam kira-kira ya? Iya. Indonesia Amerika.
Tapi yang kita punya itu perjalanan sekitar 2 hari karena memang kita terlambat pesawat di Atlanta. Karena ketika masuk di Amerika harus berurusan dengan bagian imigrasi. Jadi di situ antri dari berbagai negara. Dan ketika kita sampai, kita harus cari bagasi lagi. Bagasi ke mana? Terus kita cari, begitu sampai langsung pesawat hilang. Itu tanggung jawabnya siapa tuh kalau begitu? Nah, itu yang saya senang dari orang-orang dari Amerika sini. Kalau misalnya kita terlambat pesawat, dikasih voucher nginap gratis, kemudian tiket pesawatnya istilahnya tidak hangus, tetapi ada yang namanya seat request atau permintaan untuk kursi lagi. Jadi kita tidak mengeluarkan dana sepeser pun. Jadi ditanggung oleh masyarakat. Oke, luar biasa ya. Ya, kita ke Kak Gadis dulu ya, Kak Gadis. Kak Gadis, mungkin Kak Gadis masih ingat ya, pertama kali ke Amerika. Itu sebelum Kak Gadis mau ke sana tuh, dalam benak Kak Gadis tuh, ini kalau saya ke sana nih, saya mau kemana duluan, Kak Gadis? Oke. Tapi sebelumnya saya bisa tidak sih Kak cerita tentang surat-surat yang perlu dipersiapkan? Silakan Kak Gadis, silakan. Karena kayaknya kita agak sedikit berbeda nih. Oke. Bukan berbeda sih sebenarnya, semua poin dari semua surat-surat yang kita bikin adalah kita cari tiket untuk Amerika, yaitu visa ya. Dan kita itu kebetulan di jenis visa yang berbeda dengan Kakak Astina, saya kurang tahu ya Kakak Santi. Nah kebetulan saya itu jenis visanya F1. Apa itu F1? Terus Kakak Astina itu jenis visanya J1. Sebenarnya dari berbagai macam jenis visa dua jenis visa itu dikasih untuk student visa. Dua jenis visa itu adalah student visa. Nah bedanya adalah visa J1 itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang datang di sini ikut studi 1 tahun. Atau pertukaran pelajar 1 tahun, atau ada juga yang berurusan dengan dari beasiswa dari pemerintahan untuk mengikat untuk segera pulang gitu. Karena masa berlaku visa J1 ini agak sedikit terbatas dibandingkan visa F1. Nah kebetulan Kakak Astina mereka udah dapat peraturan regulasi LPDP yang mengharuskan semua awardee LPDP yang keluar Amerika itu hanya diperbolehkan untuk menggunakan visa J. Itulah kenapa Kakak Astina itu mereka pengajuannya untuk buat visanya itu salah satu dokumen yang perlu untuk pengajuan visa itu yang Kakak Astina bilang tadi DS 2019. Nah kebetulan saya itu visanya JEF, jadi yang saya ajukan itu I-20. I-20 itu berkas yang nantinya berisikan kode-kode yang kita pakai untuk pengajuan visa di kedutaan Amerika. Nah, dan berkas-berkas seperti itu kita mintanya kalau semua kampus punya istilahnya beda-beda ya, tapi dia poinnya dia itu satu departemen dari kampus yang berurusan dengan mahasiswa internasional, mulai dari bantuan pembuatan visa, mulai dari ada yang setelah studi izin kerja atau apa segala macam, pokoknya yang ada urusannya dengan itu. Nah kebetulan di kita punya kampus itu sebutannya ISO, International Student Office kalau tidak salah tuh. Berarti memang segala hal yang menyangkut dengan perjalanan dan segala macam itu sangat diberikan kemudahan oleh kampus ya, artinya difasilitasi gitu, didampingi gitu ya. Iya, benar. Dan kebetulan saya mungkin karena perbedaannya adalah mereka di musim COVID dan saya berangkatnya itu sebelum COVID. Jadi waktu itu saya kalau menyurat begitu sih tidak terlalu makan waktu sampai sebulan berapa gitu sih. Cuman karena memang kita juga harus sering follow up email untuk urusan kampus untuk segera surat-surat itu kan diterbitkan. Nah, terus yang kemudian yang waktu zaman sebelum COVID, berkas itu tuh dikirim langsung dari Amerika pakai pengiriman gitu dari Amerika itu namanya FedEx Express ya. Kalau musim COVID ini itu saya kurang tahu ya kemarin Kak Astina, tapi yang COVID awal-awal itu berkas-berkas itu dikirim dalam bentuk email. Berkas itu dikirim dalam bentuk email baru kita print sendiri. Tapi sebelumnya kita yang dari kampus kirim berkas itu langsung. Nah, seperti sebentar saya kembali ke Kak Santi dulu. Kak Santi, itu biaya PCR dan lain-lain itu apakah ada kembaliannya dari LPDP?
Iya, Oke. itu ada istilahnya adalah reimburse. Nanti PCR itu di reimburse sama LPDP. Oh, di reimburse Dan ya. saya Oke. sudah Baik. melakukan pengajuan. Hmm. Oke, baik Kak ini kembali ke Kak Gadis dulu. Kak Gadis, mungkin Kak Gadis ingat-ingat momen-momen pertama ke Amerika. Ini kalau saya ke Amerika ini saya harus kemana begitu. Apa yang ada di benak Kak Gadis sebelum ke sana dan setelah ke sana bagaimana? Apakah semua yang Kak Gadis inginkan itu sudah didatangi? Silakan Kak Gadis. Oh, oke, baik. Nah, sebenarnya kalau untuk datang ke Amerika, satu tempat atau destinasi yang ingin dikunjungi dan spesifik itu sebenarnya tidak ada sih Kak. Kalau saya harus mau ke tempat ini, tempat itu sebenarnya saya secara personal tidak, sebelum berangkat tidak ada benar-benar interest sampai yang saya mau ke sini, saya mau ke New York atau mau ke ini, itu sebenarnya tidak ada sih. Cuma saya hanya penasaran bagaimana orang-orang di sini hidup, bagaimana orang-orang di sini sekolah, bagaimana orang-orang di sini menjalani hidup. Itu sebenarnya yang apa sih yang bikin orang-orang yang datang di sini agak sedikit berbeda gitu. Apa yang culture di sini, apa sih yang kita belajar untuk pulang, itu sih sebenarnya yang itu yang lebih memenuhi ketimbang mencari tempat yang penasaran, mungkin pengen ke mana begitu. Oke. Dan lebih khususnya lagi, kebetulan saya Muslim di sini, yang kebetulan sebelum berangkat itu banyak diragukan gitu kan. Di sini apalah kurang bersahabat untuk Muslim, apapun kayak gitu-gitu. Yang takutin dengan pertanyaan kayak gitu. Itu yang sebenarnya saya penasaran ketika datang sini, orang punya acceptance tentang orang-orang Muslim di sini seperti apa sih Kak. Dan ketika saya datang itu benar-benar sangat berbeda dengan kita orang Indonesia yang belum datang melihat gitu. Orang di sini sangat memberikan kebebasan terhadap siapapun yang pemeluk agama, mau kita apapun bebas-bebas saja kayak gitu. Jadi di sini kita hidup di sini sama kita hidup di Alor, orang Muslim dan orang ini tidak ada beda gitu Kak. Oke. Kak Asti, waktu Kak Asti ke Amerika tuh pertama kali dijemput siapa Kak Asti? Apakah KBRI atau teman atau siapa? Yang jemput saya itu Lola Gadis. Oke, ya. Yang terbaik. Jadi sebelum berangkat masih beruntung Kak Asti ya. Kalau Kak Santi, siapa yang jemput tuh Kak Santi? Kita hanya andalkan alamat yang dikasih dari tidak ada orang yang maksudnya ke bandara terus pegang-pegang tulisan begitu. Santi itu tidak ada seperti itu. Di tempat saya ini bandaranya bukan bandara internasional, bukan daerah transit. Saya punya di tempat itu bandara regional, jadi seperti kayak bandara Mali begitu. Kecil anak begitu? Jadi, iya, kalau bandara Mali yang sekarang jadi ya seperti itu. Oke. Terus jadi dirimu datang dengan penuh kegelapan. Ya. Bayang-bayang saya itu kalau sampai kan saya lihat di YouTube Florida itu ya tempat Disneyland, terus ada pantai Miami, tapi begitu saya sampai gedung tinggi tidak ada. Ketika saya lihat dari atas gedung tinggi tidak ada, kebanyakan hijau, terus rawa. Begitu saya sampai berarti kampung juga deh. Iya, seperti itu. Kita akan dapat di kampungnya berarti. Satu kota kecil, Gainesville, tetapi itu kota. Kalau kita bilang Gainesville berarti kita ngomong tentang University of Florida. Satu kota kampus sendiri, yang lain-lain itu cuma tambahan saja. Jadi, satu kota itu kampus toh? Ya, satu kota cuma kampus, yang lain itu cuma tambahan. Bangunan yang lain itu luar biasa ya. Sebesar apa itu kampusnya ya? Nanti kemarin jalan sebentar, saya juga kemarin jalan putih, badan sakit dan tidur sesuai. Itu sangat luas sekali. Berarti satu kota itu isinya cuma kampus toh? Kemarin di supir taksi bilang begitu. Astaga. Itu macam apa itu kampus? Kita pakai bis. Kalau dalam kampus kita pakai bis. Anda punya nomor sekian begitu. Nomor sekian apa, terus nomor sekian turun di mana. Oke. Berarti bisnya nomor itu kayak di ini ya, di Indonesia ya.
ya ada nomornya. Dan begitu sampai kita tidak ada yang jemput, kita harus tunggu sendiri. Ini bagaimana pesan taksi? Jadi saya dengan teman satu dari Ambon, laki-laki, waktu kita tunggu bagasi, dia bilang sudah saya pergi ke sana untuk cek mobil. Jadi bagian sebelah itu ada rental gitu, kita ambil bagasi, terus ada bagian rental mobil. Jadi kita mau pakai mobil berapa lama gitu. Jadi dia ke sana sebentar, Kak, itu bagian rental mobil. Kakak bisa bawa mobil? Tidak. Ya sudah jangan sih, tapi kita tanya dulu, Kak. Jadi kita tanya, terus bilang mau pakai mobil berapa lama? Mau pakai mobil berapa lama? Tapi sekarang cuma pakai taksi. Ya sudah, kalau mau pakai taksi, keluar dari sini, terus tekan tombol, nanti tombol itu akan bunyi dan itu panggilan untuk supir taksi. Jadi betul kita keluar dan tekan tombol, terus tiba-tiba taksi muncul. Itu tujuan kalian mau kemana itu? Tujuan kalian itu mau kemana? Ya, kita tahu ini dapat email dari tuan apartemen, jadi kita cuma kasih tunjuk di sopir taksi. Nah itu baiknya mereka di situ, tidak bilang orang baru. Sebentar, itu apartemennya sudah disiapkan. Siapa yang siapkan? Kampus? Ya itu kita pesan sendiri. Memang dari kampus sudah ditawarkan ini apartemen untuk khusus yang graduate student atau yang mau yang seperti apa. Tapi kita cari, karena kalau dalam kampus, on kampus itu mahalnya luar biasa. Oh, jadi kalian cari yang pinggiran? Ya, yang di luar kampus saja. Tapi bagaimana mendapat informasi itu? Di website atau apa begitu? Ya, ada dari website. Kebetulan saya punya teman itu, kami di Florida, ada 3 orang yang seangkatan PK, siapa angkatan dengan kami orang. Jadi yang ibu ini yang mencari informasi, tapi kita semua cari informasi tentang apartemen. Dikasih, kalau saya dapat website dari kampus, kemudian kita cari tiba-tiba dapatlah dengan harga yang murah. Gitu. Harga murah tuh berapa sih kos-kosan di sana? Apa itu kos-kosan apa apartemen atau apa tuh? Apartemen ini lebih, kalau Indonesia bilang kayak rumah begitu. Kontrakan begitu ya, kontrakan begitu ya. Kita cuma bayar kamar saja, tapi dikasih plus dengan dapur, ruang tamu. Kalau saya itu ada mesin cuci, mesin pengering. Itu 1 bulan berapa tuh? Itu harga bulanan atau tahunan? Kalau di saya punya $450, sekitar 6 jutaan. Itu 2 jutaan ya, 2 jutaan ya? 6 jutaan. 6 jutaan? 6 jutaan 1 bulan? Iya. Set dah. Kak Asti berapa Kak Asti? Kalau Kak Asti punya? Kalau saya belum dapat yang untuk tinggal lama. Yang sekarang ini untuk sementara. Nanti tanggal 29 atau 30 nanti pindah ke daerah Maryland lagi. Sekitar 750. Kak Asti sekarang masih tinggal dengan sama-sama dan Kak Gadis atau bagaimana? Beda. Kalau Kak Gadis di Virginia. Virginia dengan Kak Asti punya Kak Asti di mana sih? Saya di Washington DC, masih dasar sedikit di sini. Tapi satu kampus? Satu kampus. Oke. Maksudnya kampusnya di mana? Di Washington apa di Virginia? Washington. Di Washington. Oh, berarti Kak Astinya tidak di kota yang kuliah ya? Kak Nona Gadis yang keluar sedikit dari DC. Oke. Ya, apa namanya? Saya ke Kak Gadis dulu ya. Sekarang saya ke Kak Gadis dulu. Kak Gadis sebagai yang sudah senior, itu kira-kira dokumen apa sih kalau ke Amerika tuh harus disiapkan? Kayak macam SIM atau KTP atau apa begitu, Kak? Iya, datang di sini ya, Kak? Iya. Oh, datang di sini sih sebenarnya tidak perlu ya, maksudnya tidak begitu banyak yang dipersiapkan, karena yang paling penting itu pertama yang kita bawa itu kan visa kita datang, terus ya itu tadi yang KTP-nya kita ya paspor kita. Tidak selalu ditanyakan setiap saat sih, tapi kalau urusan administrasi apa-apa kayak gitu, itu yang kita perlu paspor, atau mau traveling keluar dari ini itu yang perlu paspor sih, Kak. Tapi kalau untuk kita terus satu lagi, selain itu kita datang pertama itu kita wajib lapor diri di KBRI di area Amerika Serikat ini sebagai untuk
untuk didatakan kalau kita salah satu orang Indonesia yang masuk di sini, yang ketika ada persoalan atau apa bisa dapat perlindungan atau segala macam gitu. Dan pelaporan diri itu dalam bentuk online sekali. Jadi kita isi website, upload semua dokumen yang diperlukan seperti informasi tempat tinggal, bukti tempat tinggal di mana, begitu Kak. Nah, terus berarti tidak ada ini ya, tidak terlalu ribet ya pengurusan dokumen. Iya, tidak terlalu ribet. Terus paling buka bank account untuk bisa transfer uang pakai uang Amerika kayak gitu sih Kak, itu dokumen yang kita ini. Kalau untuk SIM kebetulan kita tidak mengendarai mobil di sini ya karena ya memang tidak tahu ini mobil juga. Tapi kalau SIM ada juga yang mau international SIM itu bisa dipakai di sini. Ada salah satu teman dia bikin international SIM di Indonesia dan itu SIM bisa dipakai. Tapi kalau mau bikin di sini agak-agak ribet dan tes tertulis, tes ini, tes itu ya agak-agak ribet. Tapi kalau sejauh ini sih kita tidak bikin SIM ya, cuman kita hanya perlu untuk beli kartu untuk akses transportasi. Jadi salah satu kartu itu terintegrasi transportasi bis sama kereta bawah tanah untuk akses ke tiga state apa ya kita sana tuh 3 provinsi. Jadi Washington DC itu satu provinsi kecil yang diapit dekat dengan Maryland, kota-kota seperti Virginia, Silver Spring, maksudnya kota-kota seperti Silver Spring di Maryland. Terus kalau di dekat DC juga Virginia yang Arlington, Alexandria, itu dibuat satu transportasi terintegrasi oleh 3 provinsi ini. Ada bis disambung dengan itu kereta bawah tanah, subway itu sebutannya di sini yang metro kayak gitu. Kita perlu beri kartu itu untuk transportasi sih Kak. Oke, jadi terus kartu untuk internet. Oke, internet ya. Sejauh ini sih itu Kak. Jadi internet, kartu transportasi, lalu tadi satu lagi apa? Ya. Bank account, oke. Terus sama lapor diri di KBRI. Lapor diri di KBRI. Berarti untuk lapor diri atau selain lapor diri, dokumen yang paling tidak harus disiapkan ada 3 hal itu ya. Iya. Siapa yang baru lebih ini ya? Kak Santi kayaknya ya yang terakhir datang ya. Atau Kak Asti? Kak Santi yang terakhir. Oke, ini saya tanggal 8, Nona Santi tanggal 10. Ini pertanyaan untuk 2 orang. Hal apa yang paling baru atau yang berbeda dengan Indonesia? Ketika mungkin di Indonesia sering alami, tapi ke sana lalu kemudian bingung gitu. Ya itu kira-kira pertama kali ke sana kalian menemukan hal apa yang berbeda dengan Indonesia? Contoh misalnya, saya kasih contoh, misalnya setir ya, mobil. Kalau di sini di Indonesia kan setirnya kanan, di Amerika kan setir kiri. Kira-kira begitu ya. Itu selain itu apa lagi yang berbeda? Saya duluan. Ya, silakan kasih ya. Oh ya. Yang berbeda itu yang pasti transportasi tadi Kakak bilang. Di sini kanan. Terus tertibnya di sini itu setiap jalan itu pasti ada kameranya. Jadi yang driver tidak bisa ugal-ugalan gitu. Oke. Jadi tapi itu polisi pengawasnya bagaimana tuh? Sepertinya mereka mengawas lewat sistem saja. Jadi tidak ada polisi cuma kontrol kamera. Jadi kalau langgar pulang berarti menurut mama kos, kan kebetulan mama kos sempat antar untuk pesiar. Jadi beliau bilang kalau melanggar di atas 40 berarti pulang tagihan pembayarannya sudah ada. Astaga. Begitu ya, secepat jadi itu ya. Misalnya jadi misalnya 8 kilo, setiap 8 kilo itu ada 8 kamera. Oke. Jadi kalau melanggar 88, setiap satu kali pelanggaran itu $8. Jadi kalau 8 kali pelanggaran berarti sekian dolar. Tinggal dikali 8 gitu. Oke. Selain itu hal apa yang mungkin Kak Asti merasa ada perbedaan dengan Indonesia? Mungkin cuaca. Sekarang lagi cuaca apa sih di sana? Sekarang mendung-mendung. Tetapi yang paling beda itu kemarin waktu mau ke kampus. Karena gadis jelaskan naik bis ini turun di sini, kemudian ke kampus naik ini. Jadi saya dengan suami
ikut petunjuknya Nona Gadis, numpang bus namanya Metrobus. Nah, pertama kami datang, kami belum tahu, kami belum punya kartu. Saya bawa uang cash, Kak. Kampung sekali ya. Kan Nona Gadis bilang satu orang itu $2. Jadi saya bilang saya mau $5. Terus karena ada polisi yang lagi cari orang yang bawa narkoba, jadi di sini tuh setiap kendaraan itu sudah punya alat deteksi kira-kira si Ani bawa apa begitu. Jadi naik duduk terus saya langsung tanya ke ini, saya orang baru begini, terus dia bilang sini terima uang cash harus buat kartu gitu. Jadi saya bilang terus saya turun saya perasaan tuh Kak, jadi saya tetap sorong ini uang. Terus bagaimana? Mereka respon bagaimana? Mereka bilang tidak terima kasih gitu. Jadi akhirnya turun sama aduh baik sudahlah tidak bayar. Karena kita turun harus ke Metro Center. Kemudian turun ke Metro Center, kami buat kartu untuk bis itu supaya bisa naik yang lamanya Metro Line yang kereta bawah tanah itu. Oke. Jadi akhirnya urus kartunya bagaimana? Di Metro Center. Oke. Tempat yang namanya pusat kendaraan itu Metro Center namanya. Kemudian turun buat salah, kemudian ibu itu keluar dampingi dan jadi gitu. Karena semua setelah tekan tombol ini tekan ini kasih masuk uang, terus tunggu lagi tekan ini tekan. Nah, ini kita bingung. Jadi itu sendiri melayani, sendiri lakukan. Ya. Sendiri dengan suami. Kemudian kami turun. Maksudnya tidak ada yang menuntun untuk tekan ini begitu? Tidak, Kak. Okay. Harus coba sendiri. Okay. Kemudian kalau kita minta bantuan pasti dibantu, Kak. Oke. Kemudian turun menggunakan terus Metro Line namanya kereta bawah tanah. Itu kan larinya cepat sekali, Kak. Tapi di dalam tidak terasa ya? Tidak terasa, larinya cepat. Terus naik duduk tuh pasti dalam hati, Tuhan Yesus tolong saat itu. Semoga saya sampai tidak nyasar. Oke. Ya, Kak Santi, hal apa yang mungkin Kak Santi rasakan paling berbeda dari Indonesia dan juga Amerika, Kak Santi? Ya, yang pertama itu paling masalah waktu. Kita sangat berbeda dengan Indonesia. Berapa lama sih, sebentar Kak Santi, berapa lama sih bisa menyesuaikan diri untuk bisa tidur dan bangun sesuai dengan waktu Amerika? Sampai sekarang saya belum bisa. Saya tidur jam 3 subuh. Begitu ya, oke. Ya, Indonesia dan Amerika itu beda berapa jam sih? 12 jam. Di sana lebih lambat apa di sini? Di sana lebih lambat kayaknya ya, karena di sini lebih lambat. Di sini masih pagi, di sana udah malam, Kak. Oke. Iya. Ya, selain ini waktu apa lagi Kak Santi? Ya, saya masih ngomong soal waktu dulu. Hari pertama saya sampai di sini, karena kita sampainya siang, terus kita tidur dulu, setelah beres-beres kita istirahat, terus bangun begitu lihat dari jendela, terus ini masih sore, gitu sekitar jam 5-an gitu. Kalau kita lihat waktu dia punya terang seperti itu kayak jam 5 di Indonesia. Tapi begitu lihat jam setengah 8 malam. Ini masih terang. Padahal ini masih terang, tapi setengah 8 malam. Aduh, ini seperti itu. Kemudian kalau untuk komunikasi dengan orang-orang yang ada di Alor, itu berarti kita harus rela-rela mete lagi, begadang lagi. Ya, betul. Karena di sana siang, di sini malam ya. Iya. Dan hal yang paling saya suka di sini itu soal penyeberangan jalan. Kalau kita mau menyeberang, khususnya di Alor, kita menyeberang saja. Biar ada kijang datang, kita menyeberang saja dulu. Biar nanti kena marah juga. Nanti terakhir marah juga ya. Tapi kalau di sini mau menyeberang harus cari tempat penyeberangan yang sesuai, yang ada tombol. Tidak bisa asal nyelonong begitu ya? Tidak bisa. Aduh, ada itu bahaya tuh. Jadi kita pencet itu tombol, kemudian ada satu layar kecil di situ
dikasih kalau misalnya ada tanda manusia berjalan, itu berarti kita punya kesempatan untuk menyeberang. Itu biar kendaraan dari sebelah, dari arah yang berlawanan pun juga kalau kencang bagaimanapun ketika mereka lihat ini simbol, ini tanda, mereka akan stop. Dan kasih waktu 30 menit, 30 detik, 30 detik itu untuk menyeberang jalan. Oke. Meskipun lampu merah dan kita itu tanda belum muncul, berarti kita juga tidak bisa menyeberang. Belum bisa menyeberang. Apa itu tanda muncul baru bisa menyeberang. Itu beda sekali di sini ya. Kita di sini kan asal menurut Kak Asti, menurut Kak Santi, itu lebih bagus atau yang di Alor yang menyeberang asal nyelonong itu lebih bagus? Kalau menurut saya di sini lebih bagus karena kita lebih nyaman, lebih aman. Lebih nyaman. Itu aman. Tapi ribet ya. Iya, memang kita harus menunggu sesuatu yang lama, yang penting kita selamat begitu. Daripada kita yang harus, karena buru-buru kita menyeberang hanya kecelakaan, kita mati. Oke. Terus di sini juga disediakan tempat untuk pejalan kaki. Kita tidak bisa sembarang, di rumput pun juga tidak seperti itu. Harus ada jalan, cari sideway atau tempat jalan itu yang harus kita ikut. Tidak bisa jalan sembarang. Jadi datang di sini memang betul-betul culture shock yang sangat luar biasa. Kalau kita kalau mau menyeberang, tetapi di sini kita harus lebih sabar, terus harus lebih disiplin. Kemudian untuk di tempat-tempat umum kayak di department store atau tempat-tempat umum lainnya itu, kalau Indonesia memang ciptakan lapangan pekerjaan, ada tukang parkir gitu. Tapi kalau di sini tahu aturan seperti apa dan mereka lebih disiplin lagi. Nah itu tidak ada yang tukang parkir yang ngasih arahkan kiri kanan itu tidak ada. Tidak ada. Mereka tahu aturan seperti apa. Oke. Kak Gadis, berapa lama sih Kak Gadis bisa menyesuaikan diri dengan culture shock yang tadi disampaikan oleh Kak Santi? Kalau culture shock lebih culture shock yang paling pertama itu lebih ke sistem pendidikan ya Kak ya. Nah, langsung cerita soal sistem pendidikan gimana? Ya, sistem pendidikan di sini tuh segala hal lebih dipermudah. Segala hal tersistematis yang benar-benar bagus. Jadi apa-apa semua ini, terus profesor-profesor di sini juga benar-benar sangat membantu. Kalau persoalan ini persoalan teknis yang kecil apapun lebih cepat dibantu seperti itu sih Kak. Terus kalau kita di sini di sana kan kasih modul atau apa arahan profesor begitu. Nah kalau di sini tuh tidak, kita dikasih satu macam web namanya Blackboard, itu kita akses semua di situ. Jadi komunikasi dengan profesor tentang tugas, profesor upload di situ, upload tugas lewat di situ. Nah semuanya di situ. Nah itu sebagai orang baru yang kita tidak terlalu terbiasa untuk melaksanakan semua hal pakai teknologi, kita juga bingung juga nih. Ini bagaimana, kenapa semua harus masuk begini, mau komunikasi atau lihat profesor punya tugas upload apa segala macam lewat situ, mau track nilai semua lewat situ. Nah itu yang agak awal-awal tuh mungkin 2 minggu kuliah begitu deh baru bisa mulai pelan-pelan mengerti, mulai pelan-pelan memahami kayak gitu sih Kak. Waktu Kak Gadis ke sana itu profesornya ngajarnya bisa ditangkap, apakah pakai bahasa Inggris yang mudah dimengerti atau bagaimana? Kalau profesor yang mohon maaf nih yang agak tua itu kan dia cara berbicara kejelasan berbicara itu sudah benar kurang kan itu yang bikin kita pusing, ini kita nggak ngerti, belajar ini tidak mengerti, pulang aduh aku pengen menangis, kok kita belajar di sana beda, kita dengar orang sini berbeda gitu. Itu semester pertama itu benar-benar hampir mau gila dengan yang model-model begitu. Terus ada lagi profesor yang
orang bukan Amerika, orang luar yang dialeknya kebetulan agak ini kurang jelas, itu juga kita bingung. Ada profesor yang di sini yang ngomongnya terlalu cepat, itu kita bingung juga. Nah, ini apa lagi? Sebentar. Kalau kita ada logat, di sana tuh ada dialek-dialek begitu kan? Ada logat-logat macam kayak kita di sini di Alor. Ya, ada beda-beda Kak. Even di Amerika ini saja setiap provinsi itu ada kalau kita sudah mulai ini kita bisa merasakan kalau ini dari ini agak berbeda. Apalagi kan ada banyak dosen juga yang dari negara lain yang mengajar itu kita bisa rasa kalau ini berbeda. Tapi kalau yang persoalan dosen pertama sekali masuk menangis itu menangis. Itu kita hanya dengar itu orang Indonesia, kita dengar tanpa ini karena dialeknya dan sebagainya itu menjadi kendala ya. Iya, benar. Baru kita komunikasi dengan teman-teman, juga ada teman-teman dari ini tersendiri yang kok ini dia ngomong apa gitu. Itu culture shock di kelas tuh kayak gitu tuh Kak. Baru orang di sini kan mau mengatakan pendapat apapun, mau kritik dengan cara apapun bebas-bebas nih Kak. Orang masuk di kelas, duduk di kursi, kaki taruh di meja sambil kelas, dan itu biasa saja kita bilang, pulang begini. Begitu ya? Iya. Jadi profesor sambil mengajar di depan dan itu tidak apa-apa di sini. Oke. Bagaimana etika di sana? Ada saya mengalami, ada teman yang sekolah dengan cara duduk seperti itu dan tidak masalah apapun. Oh begitu ya. Kalau di sini lu suruh rusak sudah orang kasih keluar ya. Oke. Sebagai orang senior di sana Kak Gadis. Iya. Setiap bulan dikirim berapa sih sama LPDP dan apakah cukup? Oh, LPDP pas pertama kali datang itu kita masih dapat 1.700 per bulan. $1.700. Nah, ya, setiap bulan pengeluaran rata-rata berapa sih? Pengeluaran yang berapa? Yang rutin, pengeluaran rutin, artinya kontrakan atau sewa apartemen. Kontrakan ya pastinya bayar apartemen itu. Nah, karena kenapa kita pilihnya tinggal di area-area pinggir-pinggirnya DC, karena uang itu kalau kita hanya pakai dari uang itu tuh tidak cukup kalau kita tinggal di area-area dekat kampus, karena area dekat kampus itu minimal bayar apartemen itu 1.200, 1.500. Kalau di luar minimal. Nah, di luar ini di agak pinggir-pinggir ini kita bisa dapat yang paling murah itu 600, 650, 750 itu kita masih bisa dapat tuh Pak. Jadi kita tempat tinggal saja range antara 650 sampai 750. Itu sudah. Terus itu kalau fasilitasnya apa saja tuh kos-kosan itu apartemen fasilitasnya apa saja dengan harga segitu? Fasilitas kamar dengan semua isinya, terus dapur dengan semua isi dengan ada microwave, ada pemanas ini, ada kulkas, ada semua. Iya, pokoknya tempat mandi sudah bagus, jadi kayak hotel di Alor lah istilahnya kalau kita tinggal apartemen di sini. Oke, selain biaya $650 lah katakanlah untuk penginapan. Iya. Terus biaya apa lagi yang biasanya pengeluaran paling banyak? Transportasi? Transportasi di sini paling banyak. Sekali jalan kita bisa menghabiskan $20 ya kalau area-area di sini. Karena harus naik dulu sampai di metro, nanti metro lagi. Kalau kena rush hour-nya harganya 2 kali lipat dari harga biasa. Rush hour itu jam kerja Kak. Kalau kena kita berangkat pas jam kerja dan jam pulang kerja, itu biayanya bisa 2 kali lipat. Jadi itu sekali kita jalan atau kita keluar tuh bisa $20 pulang pergi tuh. Bisa sekali jalan. Sekali kalau ke kampus Kak Gadis itu bagaimana tuh? Habis berapa tuh? Tiap. Kalau ke kampus itu dari rumah pakai bus $2. Terus itu naik metro itu biasanya $3, jadi bisa $5. Nah, kalau di kampus itu memang di situ ada metro center, tempat pemberhentian metro stopnya di situ ada, dan itu dekat dengan fakultas. Kayak jalan kaki atau 5 menit itu sudah sampai di situ. Jadi itu setiap hari habis $5 PP. Iya, setiap kali kuliah. Dan kita kebetulan di sini per semester tuh sebagian besar ya ambil 3 mata kuliah saja sih Kak. Terus kebetulan di kita ini sekolahnya di bawah fakultas bisnis.
Jadi teman-teman yang sekolah itu banyak juga tuh yang sekolah hanya untuk mendukung profesionalismenya mereka. Jadi ini banyak juga yang jurusan lain dulu sudah pernah S2 tapi jurusan lain mau ambil jurusan ini lagi gitu-gitu. Dan mereka itu rata-rata kerja. Jadi kita tuh jadwal kuliahnya itu jam 5 sore atau jam 7 malam. Seringnya jam 7 malam kan. Jadi pulangnya ya sekitar jam setengah 10, ya hampir jam 10 barunya sampai di rumah tuh sekitar jam 12, 1. Lalu kemudian jadi total pengeluaran satu bulan kira-kira berapa tuh? Kalau untuk makan, kalau untuk makan, kalau kita beli terus itu bakalan boros, ya? Di atas $100, di atas $500 per bulan. Tapi kalau kita sejauh ini sih masak, dan di kampus kalau kita ke kampus, nah di kampus itu kan sudah disediakan pendingin atau microwave pemanas. Jadi saya sih lebih seringnya bawa bekal kakak. Jadi itu tuh bisa 300 sekolah lah makanan sayuran-sayuran yang di Indonesia seperti sawi, kangkung, daun ubi itu ada tidak di sana? Oh kalau di Washington DC ini kebetulan kota yang maksudnya kota yang banyak punya orang Asia, jadi ada toko Asia di sini. Jadi daun ubi, sayur labu putih, pucuk labu, sayur marungga itu ada kayak di sini. Ada juga, ya? Itu mahalnya luar biasa. Kalau marungga yang di sini itu yang kita marungga yang bukan bagian yang kita makan. Kalau ini di rumah kita kasih makan kambing kalau di alur nih. Tapi ini kita beli dengan harga marungga itu harga $5, hampir $6 kak. Sayur marungga kecil itu $5 ya, katakanlah 60-an ribu ya. Iya. Itu satu ikat tok begitu. Iya, satu ikat tok kayak kita di pasar ikat 5.000 atau 2.000 tuh. Ya, jadi praktisnya sebulan itu kira-kira habis berapa? $1.000 lebih? Habis ya, 1.100, 1.200 kira-kira seperti itu. Oke, berarti masih bisa saving. Kalau itu versi iritnya ya, itu versi irit. Oke, versi iritnya. Versi iritnya berarti masih bisa saving sekitar $500-an ya. Iya. Oke, kita kayak ini dulu, kayak Asti. Bagaimana Kak Asti dengan kiriman yang ada? Kak Asti baru berapa lama Kak Asti? Baru, belum sampai 1 bulan juga Kak. Belum sampai 1 bulan, berarti stok uangnya masih banyak ya. Apalagi kan belum kontrak ya, Asti. Kira-kira apa namanya? Dengan ceritanya Kak Gadis begitu, apa bayangannya Kak Asti? Takut atau bagaimana nih? Harus saving atau bagaimana nih? Apalagi Kak Asti kan bawa suami. Pengeluarannya pasti bakalan double tuh. Kalau kemana-mana, transportasi katakanlah. Kalau saya udah berpikir harus saving berapa, intinya bersyukur saja kalau sudah sampai di sini. Nanti pasti ada berkat-berkat yang dia sediakan. Kalau menurut saya, punya kalian, itu saja lah berpikir gitu. Waktu berangkat ke sana tuh dikasih berapa sama LPDP Kak? Atau berangkatnya pakai uang pribadi, baru dibayar LPDP? Sebelum berangkat kami ada yang namanya SA pertama, settlement allowance. Settlement artinya allowance, uang ya itu 1.900 untuk belanja. Itu untuk sebulan. Itu untuk sebelum berangkat datang ke sini mereka kasih itu. Nanti setelah sampai di sini baru kita ajukan LA-nya. Kak Gadis, kalau dulu kami di masa saya LPDP kan mereka kirim uangnya tuh 3 bulan sekali. Kalau di Amerika apakah sama? Iya, masih 3 bulan sekali Kak. Itu 3 bulan sekali berarti 3 bulan kali $1.700 ya. 4.000-an lebih atau 5.000? Oke, 4.000 sampai 5.000-an. Oke. Baik. Nah, ini kayak Kak Santi dulu, Kak Santi. Kak Santi sekarang kan udah di Amerika nih. Artinya bagaimana sih rasa kebanggaan Kak Santi seperti apa? Mungkin Kak Santi bisa jelaskan gitu. Untuk saya pribadi memang bangga luar biasa karena memang seperti yang lain mereka kuliah di luar seperti di Kupang, di Jawa. Sedangkan untuk saya dengan Kasih itu tidak pernah keluar.
EPT. Kak Asti, suaranya agak putus-putus gimana? Kak Santi, suaranya agak putus-putus gimana? Kalau untuk saya memang satu kebanggaan yang tersendiri buat saya, karena saya jaringan kok ada sambil menangis nih. Jangan pakai nangis ya. Menghayati. Itu videonya terjeda begitu. Oke. Pikir lagi menangis. Pikir lagi pause karena menangis gitu. Astaga. Ya silakan Kak Santi lanjut. Jadi saya cuma di alur saja. Jadi istilahnya seperti paket langsung. Paket langsung dari memang itu satu kebanggaan buat sendiri, buat saya, buat keluarga, buat universitas juga. Ada di alur. Tidak pernah terpikir ya, mungkin dulu mencita-citakan. Saya tidak pernah berpikir untuk sampai di sini. Serasa mimpi ya. Kuliah di Jawa saya tidak punya pikiran sampai di situ. Tiba-tiba memang orang angkat dari yang pulau paling kecil di Indonesia sampai di satu tempat yang luar biasa. Ini mau memberikan inspirasi bagi orang-orang Alor bahwa mimpi itu jangan irit-irit begitu ya, jangan pelit-pelit begitu. Kalau mimpi setinggi mungkin. Karena orang yang tidak bermimpi saja bisa, apalagi kalau sudah bermimpi begitu ya. Iya. Dan semua orang punya kesempatan sebenarnya, karena Tuhan kasih itu masa depan yang cemerlang itu buat semua orang, tergantung dari bagaimana kita mau menggapai masa depan, bagaimana kita kejar kita ke masa depan. Setiap kita diberikan waktu yang sama, 24 jam yang sama setiap saat. Sekarang tinggal bagaimana kita mengelola waktu yang sama itu, kira-kira begitu ya. Kak Gadis, kira-kira Kak Gadis pengalaman unik selama 2 tahun, hampir 2 tahun, mungkin ada pengalaman unik yang sulit dilupakan atau yang konyol atau yang apa gitu Kak Gadis? Iya. Pertanyaan yang menarik sekali nih, kita suka pertanyaan begini nih. Pengalaman yang unik dan ini sangat banyak sekali karena dari awal pertama kali datang di sini dan jalan sendiri tidak terbantu, hampir ceritanya hampir sama kayak Kakak Santi tadi. Dan ketika keluarnya harus ketemu dengan teman untuk urus kartu internet atau segala macam tuh Kak, itu paling pertama. Dan mau tidak mau saya harus keluar nih tanpa internet, tanpa Google Map dan tanpa apapun di Amerika, jalan kayak orang jalan di hutan tanpa GPS atau bagaimana lah Kak. Itu cari kios atau cari apa itu? Terus akhirnya saya dari rumah itu sudah mulai browsing. Saya ketemu dengan teman, rumahnya di alamat di sini. Berarti saya dari sini naik bus turun di sini, terus nanti naik metro turun di sini, dan dia lagi bis turun di sini. Dan semua kali dia punya rute perjalanan saya cek itu ada screenshot, karena kalau misalkan nanti saya punya jalan kan bisa dibuka lagi tuh Kak, screenshot. Ini jalan sendiri, akhirnya saya perhatikan semua. Jadi semua pemberhentian itu namanya apa itu saya perhatikan. Oh, pemberhentian ini saya sudah lewati, ini saya sudah lewati gitu. Jadi saya tripnya nanti pas pemberhentian mau ke tempat teman itu sudah berhenti di pinggir jalan. Jalan masuk ke gangnya itu saya tidak tahu dong. Masuk gang satu lorong sampai di ujung. Oh kayaknya bukan deh, rumahnya sih saya ingat sih karena lihat dari Google bentuknya gitu. Balik lagi ke jalan raya, terus mutar lagi jalan lain. Itu jalan kaki. Hampir kayak gitu tuh. Tanya orang, ada bilang mereka tidak mengerti, atau tanya orang sambil jalan hampir 2 jam berdiri gitu. Akhirnya datang lagi ada satu laki-laki ini sendiri, perempuan di Amerika, dan itu hari pertama malamnya sampai besok paginya saya langsung jalan. Jadi akhirnya tanya laki-laki, akhirnya dia buka map. Oh jadi tadinya lewat sini. Akhirnya baru saya foto di punya map yang tadi itu, baru saya jalan lah ikut map. Nah sampai di depan rumah teman-teman itu mereka ada beberapa orang yang lagi mau bercerita di basement. Jadi di rumah di sini tuh ada basement yang bagian bawah tanahnya. Nah saya datang ke pintu depan, mama anaknya ibu kos keluar, dia kan tidak kenal saya. Ketok. Orang di sini kan orang ketok kita tidak kenal atau kita tidak pernah ada janji ketemu orang, itu kita tidak pernah buka ya. Kalau ketuk terus gitu dia hampir mau telepon polisi 911 karena ada orang yang tidak kenal di rumah.
Gawat sekali Akhirnya ya. saya teriak dari luar dengan kakak yang itu nama, terus baru mungkin dia dengar atau bagaimana, dia tanya ada teman atau data buka, baru ternyata saya bilang hampir saja kalau terlambat sedikit polisi tarik saya nih. Itu sesuatu yang apa ya? Apalagi ini kan masih kakak tidak begitu tahu ya pola budaya di sana seperti apa ya. Iya. Itu paling hari pertama sih kalau yang untuk yang biasa. Terus kalau di kampus ada juga tuh. Jadi kita berangkat dari kampung itu terdoktrin, dikasih tahu dengan kalau orang di sini sangat individualistik, terlalu pikir diri sendiri apa segala macam. Jadi kita mau sekolah juga kita takut apa segala macam. Tapi yang sejauh saya punya pengalaman ini sih saya menemukan teman-teman yang tidak seperti itu gitu. Jadi kita pernah grup project dengan teman, waktu itu kan sudah sekolah online ya masa COVID. Nah, kita bahas bacaan, terus kita mau presentasi, terus tiba-tiba saya punya lampu di rumah itu kenapa ada hujan atau bagaimana, terus tiba-tiba mati, jadi internetnya tidak bisa ini dong. Akhirnya saya komunikasi lah dengan teman grup, teman satu kelompok itu. Nah, ternyata teman itu inisiatif, ya sudah kalau begitu saya telepon lewat voice video call-nya WhatsApp, baru tersambung lah. Jadi saya nonton video dengan presentasi lewat laptopnya kamera dengan dari handphonenya dia. Dan akhirnya saya merasa, ada orang yang maksudnya baik sampai ini, ribet loh sebenarnya, tapi mereka mau bantu sampai segini ya. Jadi selama ini yang orang bilang begini-begini, tidak kok, ada orang yang begini. Terus kayak kita yang muslim di sini waktu pas bulan puasa, kita mau presentasi nih, ada teman yang inisiatif bilang, profesor, kita mau minta jadwalnya jam begini ya setelah ini, soalnya teman ini puasa jam begini tuh mereka harus buka puasa, harus sholat begitu. Dan itu sangat di luar dari ekspektasi dan di luar dari apa yang orang-orang takutin kita sebelum datang di sini. Orang di sana gini, orang di sini awas jangan gini begini. Tapi yang sejauh yang saya alami itu sangat tidak sekali ya. Mungkin di sini salah satu kota besar yang orang-orang sudah sangat menerima keragaman, sudah sangat open minded ya. Kalau yang kota-kota yang agak kecil itu saya kurang tahu, saya belum begitu ini. Kak Gadis sudah kemana saja selama di Amerika? Kayak ke tempat wisata yang besar-besar gitu? Masih belum sih, paling dia ada New York, di Niagara Waterfall kayak gitu sih Kak, tapi yang lain masih. Wah, mumpung lagi di sana. Karena COVID jadi mobilisasi terbatas. Oke, kalau sudah di sini terus mau ke sana lagi ya harus uang puluhan juta kan? Ya, apa pengalaman unik dari Kak Asti dan Kak Santi? Pengalaman unik dari perjalanan dulu kayak ini, yang pertama dari panjang nih. Singkat Kak Asti, ya silakan. Dari Jakarta ke Abu Dhabi, Bandara Abu Dhabi. Kalau Kak Asti via Abu Dhabi? Iya, via Abu Dhabi ke Arab. Nah, berapa jam di Abu Dhabi, Kak? Makanannya yang agak sedikit berbeda, lebih banyak rempah-rempah. Jadi tidak apa-apa, jadi ada, kalian juga kulit sawo matang sama dan mereka di sana. Aku pikir di sana putih-putih. Kalau di Korea kan jelas beda ya. Kalau Kak Santi di Korea kan jelas beda. Di Timur Tengah kan mungkin mirip-mirip sedikit ya. Iya. Ya silakan Kak Asti, silakan. Jadi yang pertama makanannya beda-beda. Tapi kita bisa request mau makanan apa, tapi tetap jenis yang datang tetap rempah-rempah. Jadi mau tidak mau, terima atau tidak terima, makan saja dulu. Rasanya bagaimana tuh Kak Asti? Pengen muntah? Ya, karena semua mengandung susu. Oke. Wah, terus ada susu. Itu berarti kalau kalian pulang nih susu tambah gemuk semua berarti. Untuk kalau di Amerika tidak ya? Kalau di Abu Dhabi saja yang seperti itu. Kemudian Abu Dhabi di dalam pesawatnya yang seperti itu, layanan makanan. Oke, Kak Santi bagaimana Kak Santi? Ada hal unik yang Kak Santi peroleh selama di sana? Ya, karena saya belum seminggu juga di sini dan baru beberapa kali ke kampus. Seperti yang tadi Kak Gadis bilang, kalau misalnya ada profesor sekalipun dalam kelas juga orang mau bebas buat apa saja jadi. Di sini yang saya lihat mereka punya gaya berpakaian. Itu yang
betul. Kita punya culture kalau misalnya mau ketemu dosen atau mau ke kampus itu kan harus rapi, setidaknya kami kemeja ya begitu ya. Itu begitu. Di sini keren CU. Di sana pakai CU saja. Ini CU, tank top, jupen, sama celana yang Awas kamu pulang kamu buat begitu di sini, oh. Jangan gitu. Sebulan ini saya juga pakai. Apalagi Florida kan panas ya, jadi begitu terus itu baru kamu foto baru kirim mama tuh like kami surusan. Ini separuh tuh surusan. Cuaca di Florida itu mirip-mirip sama Indonesia, apalagi sama aku itu pas. Iya, cuacanya mirip-mirip ya. Panas minta ampun, dan kita tidak ada salju. Kalau di Kak Astin sama Kak Gadis punya salju, tapi kita di sini tidak ada salju. Jadi kalau misalnya Desember ini merayakan Natal di tempat bersalju juga. Nah, begitu saya sampai lihat ini bukan saja perempuan yang pakai begini, tapi laki-laki juga celana pendek. Malah jalan-jalan istilah di awal bilang celana boxer, itu yang mereka pakai datang. Iya, celana boxer ya. Itu dong pakai di kampus. Kita pergi pertama di kampus itu hari Minggu, jadi pikirnya mungkin mereka jogging atau olahraga mereka pergi. Tapi kemarin pas urus kartu mahasiswa yang kami untuk ambil dan wawancara kartu mahasiswa itu, mereka juga pakai pakaian yang sama, malah lebih rusak lagi. Iya, malah lebih kacau lagi pada saat kemarin orientasi untuk graduate student. Mereka sangat kurang bahan gitu. Ini kalau ada di Indonesia, lagi ada di Alor, kita nama harus coret dari daftar nama. Oke. Iya, kita kalian bilang juga seperti itu. Ya, yang ada profesor di depan, terus kita mau berbuat apa seenaknya terserah kita. Kemarin saya juga shock waktu orientasi dan begitu belum selesai orientasi ada beberapa mahasiswa yang keluar. Ya kalau untuk budaya kita orang timur ya pasti itu sudah tidak sopan. Kok masa orang di depan terus ada mahasiswa yang keluar, tapi di sini tidak. Kalau mau keluar silakan. Karena kita juga ikut keluar. Jangan bersahabat sih. Begitu. Oke, menarik. Ya, saya ke Kak Gadis dulu ya. Kak Gadis punya mimpi apa sih ke depan setelah pulang dari Amerika? Wow, berat ya. Ini pertanyaannya sudah berat ya. Mimpi ya, pastinya ingin berkontribusi untuk ini bahasa diplomatisnya dulu ya. Pastinya ingin berkontribusi di kita punya sebenarnya lagi happening. Saya sih pengen khususnya di area marketing, strategic marketing, digital marketing. Jadi saya pengen fokusnya di area situ sih kan. Terus yang kalau mimpi yang besar sih, yang lebih besar sih pengen punya institusi atau pengen punya apa gitu yang bisa bantu teman-teman untuk kejar mimpi. Kayak salah satu contohnya yang kita punya kakak yang sudah bikin adalah dia adain kursus khususnya bahasa Inggris untuk teman-teman itu berangkat. Karena saya ya hal yang paling mendasar saya mati-matian berangkat itu adalah setidaknya jadi referensi untuk orang tua di kita di timur, Alor paling khususnya, ketika anaknya bilang mau keluar sekolah luar negeri, orang tuanya tidak, lu mau keluar negeri buat apa, kayak gini. Karena saya berangkat dengan pengalaman kalau ada kakak yang pernah dibiayai beasiswa, yang pada akhirnya di pertengahan jalan itu merupakan ketakutan orang tua mama ketika lo sekolah ini udah di jenjang S2 dan pengen ke situ, itu kalau misalkan tidak diberhentikan tengah jalan kita jual ini Pulau Alor juga mungkin belum ini kalau satu kampung Maranusa juga mungkin belum bisa untuk sampai selesai sekolah. Omong-omong ini Kak Gadis punya uang sekolah SPP-nya berapa sih? Kenapa Kak? Uang sekolah per bulannya berapa sih? Per semesternya berapa sih? Per semester itu 24.000 ya. Iya, sekitar 20-an ribu. Itu berapa kalau dirupiahkan ya? Miliar apa ya? Ya, hampir segitu Kak. Gila.
Itu kalau saya itu kalau bayangkan kalau Kak Gadis setelah katakanlah apa namanya satu semester akhir tidak bisa itu, membayangkan langsung putus, kayaknya langsung putus sudah ya. Nah, mungkin cari orang di sini ya, biar orang dong bisa cari orang di sini. Jadi orang di sini bisa bantu biayai. Oh. Bisa dibuat, jadi pulang-pulang sudah gandeng bule. Rubah keturunan ya. Oke. Apakah masih ada pilihan Kak Gadis rencana pulang alor atau gimana? Atau di kota lain? Dengan beberapa plan yang saya buat sih masih belum ya Kak, tapi orientasinya tetap bakalan ke sana. NTT pada umumnya, alor lagi. Berarti ada kemungkinan untuk pulang? Iya. Pulang alor maksudnya? Iya. Oke. Ada beberapa proyek urusan ini juga yang lagi urus dengan teman, lagi ada planning ini lagi, itu lagi gitu. Ditargetkan kapan pulang Kak Gadis? Saya sekarang sih kebetulan nanti wisudanya Desember ini. Nah di visanya kita, visa yang jenis saya punya visa, masih punya kesempatan 1 tahun extension untuk kayak istilahnya magang atau kerja tambahan gitu. Nah itu kalau misalkan dapat izin kerja dan kerja mungkin kemungkinan bisa dapat extension 1 tahun ya. Kalau tidak ya paling lambat kita di sini kan 60 hari setelah wisuda. Jadi mungkin sekitar Februari akhir mungkin. Itu kalau misalkan. Oke, Kak Asti. Ada kesempatan untuk datang lagi ya datang lagi. Ya. Oke, saya ke Kak Asti dulu. Kak Asti punya mimpi apa sih setelah pulang? Halo Kak Asti. Ya. Kak Asti punya mimpi apa sih setelah pulang? Atau belum punya mimpi apa-apa? Yang penting kuliah dulu. Sebenarnya mimpi yang pertama tuh bagaimana supaya cepat selesai. Oke. Mimpi untuk alor lah, Ya. Mimpi untuk alor, yang pertama semoga tidak hanya saya dengan Nona Santi yang menjadi mau dibilang dengan Nona Gadis yang bisa melanjutkan studi di sini. Tapi ke depan ada generasi berikut yang nekat. Harus punya apa yang di benak Kak Asti untuk merubah alor nih? Yang pertama karena kita ambil pariwisata yang pertama, membangun pariwisata itu dasarnya adalah SDM-nya. Bagaimana kita membangun kesadaran masyarakatnya, generasi mudanya bahwa kehidupan yang mereka sekarang jalani itu sebenarnya itu pariwisata itu sendiri sebenarnya. Itu yang bagaimana kita sadarkan mereka. Tidak mengikuti gaya atau tren. Boleh berada dalam tren tapi tidak mengambil bagian dalam tren. Membuka wawasan bahwa pariwisata itu sesuatu yang sangat menjanjikan ya. Iya. Sehingga perlu dikelola secara baik. Oke. Kak Santi punya mimpi apa untuk alor Kak Santi? Mimpi untuk alor itu ya sama dengan Kak Asti, membangun sumber daya manusia karena kita di alor punya sumber daya alam yang luar biasa khususnya untuk pariwisata, tapi bagaimana untuk mengolahnya, bagaimana untuk manajemennya itu yang kita belum punya skill apa-apa di situ. Jadi saya mungkin akan fokus kepada SDM dulu. Jadi kita membangun SDM-nya, kemudian baru kita akan sama-sama dari apa yang sudah kami salurkan itu yang nanti mereka akan mengelola dengan baik. Oke. Ya, kita ke bagian akhir. Kita ke bagian akhir dari podcast kita ya. Mungkin ada pesan-pesan apa yang mau Kak Gadis sampaikan untuk orang-orang muda di alor? Orang muda di alor, khususnya ada teman-teman yang punya mimpi untuk secara akademis mau melanjutkan studi atau punya impian untuk bahkan sampai di Amerika atau yang negara yang katanya nomor 1 di dunia ini. Buktinya kami dari alor, pulau kecil kampung Baranusa segitu bisa sampai di sini makan ikan yang di situ tiap hari. Pastinya kita bisa. Kita memang perlu jiwa yang nekat dan terkadang kita memang harus melawan untuk kita bisa sampai di sini. Melawan artinya ketika kita mau berangkat, otomatis keluarga, masyarakat akan merasa bahwa itu terlalu jauh untuk kita gapai atau segala macam. Dan kita bertiga dari alor yang di pinggir,
dari Kabola, dari Patar itu pada akhirnya bisa sampai di sini dengan proses yang lika-liku tadi gitu. Dan memang kita butuh nekat dan butuh melawan untuk bisa. Jadi ketika punya mimpi kayak gitu dan dipatahkan oleh perkataan orang, melawan saja itu pandangan orang. Salah satu dan perjalanan sampai ke sini jangan hanya sekedar untuk pembuktian bahwa orang-orang itu dulu mengatakan bahwa saya tidak mampu dan saya tidak seperti, maksudnya jangan hanya sekedar untuk itu sih, tapi pembuktian bahwa saya punya kemampuan bisa sampai di titik itu, bisa sampai di titik ini gitu. Luar biasa. Kak Asti, closing statement-nya Kak Asti. Closing statement-nya yang pertama, Tuhan kasih berkat itu per kepala kalau menurut saya. Jadi setiap kepala sudah diatur berkatnya masing-masing. Tergantung bagaimana kita melangkah dan berjuang mendapat apa yang sudah Tuhan sediakan. Kemudian yang berikut, kalau kita mau mendapat sesuatu yang sedikit lebih, kita harus menjadi hamba gitu ya. Kalau kita mau jadi Tuhan, kita harus belajar menjadi hamba. Itu closing statement-nya dari saya. Kemudian kalau kami ladies bisa, yang men jangan ragu. Ya betul. Wah, saya jadi tersinggung saya nih ya. Karena memang di situ deh kayaknya. Kita ini sudah modal nekat nih. Saya sudah jadi malu. Men kalau masih menunggu lagi, itu saya rasa tidaklah, harus maju dulu. Mantap. Istilahnya KKL sudah, kalau kemarin saya berpikir KKL sudah buka semak gitu. Ya, Semak-semaknya KKL sudah tebas, kemudian Kak Gadis sudah tebas lagi sisa-sisa rumput yang ada. Kalau sekarang saya rumputnya luar biasa sekali ya. Kalian sudah pergi buat aspalnya ya? Ya, minimal sudah kami ini sudah tebas dengan aspal. Oke, Kak Santi closing statement-nya Kak Santi. Ya, dari saya itu kalau sudah punya mimpi, jangan disimpan mimpinya, dikejar. Saya yang tadinya tidak ada mimpi, tetapi bisa sampai di sini. Bagaimana yang sudah ada mimpi, tapi hanya pendam begitu saja, tidak bergerak apapun. Gitu. Kalau tidak ada mimpi, ayo. Karena setiap orang Tuhan sudah kasih satu kepercayaan, setiap orang itu Tuhan sudah kasih masa depan yang penuh harapan. Ya, bagaimana kita mengejarnya. Oke, baik ya, luar biasa. Terima kasih untuk cerita-cerita inspirasi ini yang sangat luar biasa. Hari ini kita dapat pencerahan yang begitu banyak ya dari pengalaman kakak bertiga. Mudah-mudahan ketika kita share video ini nanti teman-teman di Alor juga bisa termotivasi, terinspirasi untuk bisa melanjutkan pengaspalannya ya. Karena tadi kan kalian sudah buka-buka jalan begitu. Mudah-mudahan ada adik-adik yang mungkin pergi langsung lanjut aspal gitu ya. Jadi ini juga Kak, maksudnya gimana? Saya mau bilang satu ini, kalau misalkan ada teman-teman di sana yang ketika maksudnya mau nonton terus mencoba untuk mau tanya, mau coba untuk motivasi, mau diinikan jalannya, feel free untuk hubungi kita lewat sosial media, apapun teks atau apapun untuk tukar-tukar nomor atau apapun. Kita sangat terbuka untuk itu dan sangat ingin bantu teman-teman kakak-kakak saudara-saudara kita lain untuk bisa sampai di sini juga, sampai di sini atau negara manapun gitu, kalau mau lewat jalur yang sama. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu kita, sudah ngobrol 1 jam lebih. Mudah-mudahan setiap orang yang mendengar tayangan ini bisa juga terberkati, bisa juga mendapat pencerahan-pencerahan dan mendapat motivasi semangat untuk mengejar cita-cita yang mereka impikan. Baik dari Indonesia dan juga dari Amerika, kita semua pamit dan shalom. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Bye-bye.